طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sidang, sungguh rahimahumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kesehatan sehingga kita pada subuh ini masih bisa menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian dari saudara-saudara kita masih tertidur relap pada saat suasana hujan seperti ini yang memungkinkan mereka untuk terus tidur. Sementara kita masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangkit dari tempat tidur dan kemudian menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Karena Allah masih memberikan suatu jalan petunjuk, jalan kebenaran bagi kita untuk melangkahkan kaki ke masjid ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah memberikan contoh yang baik, suri tauladan yang baik bagi kita dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini, sehingga hidup kita terarah sesuai dengan tuntutan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kelak kita mudah menuju surganya Allah, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimahullah. Sama-sama kita ketahui kita sudah berada di bulan Rajab, tepatnya pada hari ini tanggal 13 Rajab, di mana bulan ini merupakan salah satu bulan kemuliaan, yaitu bulan haram. Kemudian timbul pertanyaan dari sebagian dari kalangan masyarakat, baik di ruang-ruang pengajian maupun di media sosial, adakah puasa khusus untuk bulan Rajab ini? Pertanyaan ini sangat penting karena dalam tradisi keagamaan semangat beribadah berjalan lebih cepat daripada penelitian dari dalil yang sah. Hal ini dikarenakan umat ingin beragama dengan baik, ingin mendapatkan pahala yang baik. Hal itu wajar bagi setiap orang, karena semua orang ingin beribadah dengan sesuai dengan tuntutan dan dengan pahala yang baik. Keharaman atau kemuliaan dari bulan Rajab telah Allah tegaskan di dalam surat At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, Inna data syahrul indallahi asyara syahraini syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ada 12 bulan, dan ketetapan Allah sejak dari Dia Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu di antaranya bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram, 3 bulan berturut-turut. Kemudian salah satunya bulan yang terpisah itu bulan Rajab yang kita masuki di bulan ini. Dengan demikian, puasanya, keutamaan bulan Rajab terletak pada status haramnya atau mulianya. Keistimewaan ini bukan berarti otomatis ada ibadah-ibadah tertentu dengan pahala-pahala tertentu yang dibandingkan yang berbeda dengan bulan-bulan lain. Hingga kini tidak terdapat dalil yang sahih yang menetapkan adanya puasa Rajab yang fadilah khusus yang berdiri sendiri. Ini kita bisa lihat dari beberapa pendapat dari para ulama yang saya ambil dari buku puasa-puasa sunnah. 3 di antara pendapat. Yang pertama, pendapat Ibnu Qayyim dalam Al-Manal Al-Ma'arif halaman 66. Beliau mengatakan semua hadis yang menerangkan puasa Rajab dan sholat yang dilakukan pada sebagian malamnya adalah hadisnya palsu. Kemudian pendapat Ibnu Rajab dalam kitab Al-Ma'arif halaman 28, beliau mengatakan tidak ada hadis yang sahih dari Nabi SAW, para sahabat yang secara khusus menerangkan keutamaan puasa Rajab. Kemudian Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslimnya di halaman 225, beliau berkata tidak ada hadis yang secara khusus melarang atau menganjurkan puasa di bulan Rajab. Karena itu anjuran puasa di bulan Rajab ini tidak berdasarkan hadis-hadis yang khusus,
Bahkan para ulama mengatakan hadis-hadisnya banyak yang maudhu', lemah atau palsu. Hal ini orang-orang berpuasa Rajab berdasarkan hadisan umum daripada yang bersumber daripada hadis yang mengatakan anjuran umum untuk memperbanyak amal soleh, termasuk puasa sunat di waktu-waktu yang dimuliakan. Karena bulan Rajab termasuk bulan dimuliakan, hadis inilah yang diambil mereka, karena hadis ini bersifat umum. Kemudian juga ada yang mengatakan puasa 3 hari di bulan Rajab. Hal itu juga bukan berdasarkan hadis yang khusus, tapi hadis yang umum, di mana Rasulullah menyampaikan untuk umum Rasulullah untuk berpuasa 3 hari setiap bulannya. Anjuran berpuasa 3 hari ini yang dikenal dengan Ayyamul Bid, pada sini mungkin sudah termasuk 13-14. Saat ini kita berada di 13 Rajab, disinilah saat mulai kita berpuasa Ayyamul Bid. Ini pada tanggal 13-14 tiap bulan Hijriah. Dalilnya jelas dan sahih, sebagian diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Hadisnya yang berbunyi, qala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tasumu minasy-syahri salasa ayyamul bid salasa asrata wa arba'a salas asrata wa khamsa asrata qala hiya tasumu min dhahri. Yang artinya Abu Dzar Al-Ghifari berkata, Rasulullah memerintahkan kami untuk berpuasa 3 hari setiap bulannya, yaitu pada hari-hari putih atau Yaumul Bid, tanggal 4, 13, 14, 15. Beliau bersabda, puasa ini sama dengan puasa sepanjang tahun. Sebagian orang bertanya, kenapa puasa 3 hari setiap bulan disamakan puasa sepanjang tahun? Alasannya adalah ini bukan hanya retorika belaka, tetapi sesuai dengan ganjaran yang ada di dalam Islam. Kaidah umumnya yang berbunyi di dalam surat Al-An'am ayat 6 ayat 160 yang berbunyi, man jaa bil hasanati falahu asratu amsalha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat dari kebaikan itu sendiri. Surat Al-An'am ayat 160. Dengan demikian 3 hari puasa di dalam satu hari dikali 10 berarti kita dianggap puasa 30 hari. Sementara kalau kita berpuasa setiap bulan, maka kita sudah berpuasa sepanjang tahun. Itulah alasan kenapa satu puasa 3 hari di bulan Yaumul Bid 13, 14, 15 dianggap puasa sepanjang tahun. Karena 3 kali 10 30 hari, berarti satu bulan kita mengerjakan 3 hari sama dengan 30 hari. Sementara kalau kita setiap bulan mengerjakan, artinya 360 hari dengan sama dengan 1 tahun. Itulah dasar daripada puasa di bulan Rajab ini. Dengan demikian dapat kita simpulkan, tidak ada dalil yang khusus mengenai puasa Rajab, tapi berdasarkan dalil umum bahwasanya menggandakan amalan-amalan di bulan Muharram atau bulan haram itu dilimpahkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang berniat khusus secara bulan Rajab, itu dianggap bid'ah karena itu merupakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan dalil. Tapi kalau berpuasa karena bulan haram, dikarenakan kita harus berpuasa di bulan haram, itu bolehkan, tergantung kepada niat kita, apakah kita khusus untuk mempuasakan bulan Rajab. Karena bulan Zulkaidah juga merupakan bulan haram, tapi kenapa orang banyak-banyak tidak menganggap puasa itu di bulan haram juga, di bulan Zulkaidah ada? Karena kenapa bulan Rajab dianggap itu penting? Karena bulan Rajab merupakan dekat di bulan Ramadan. Karena Rasulullah menganjurkan bahwasanya kita harus latihan dari mulai bulan Rajab untuk berpuasa agar kita tidak terlalu berat berpuasa di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pesan saya, lakukanlah puasa 3 hari setiap bulan, karena itu keutamaannya cukup besar. Saat ini kita berpuasa cukup panjang, disinilah saat latihannya. Kemarin kita hari Kamis puasa Kamis, hari ini 13, besok 14, Sabtu 15, Minggu 15, lanjut dengan puasa hari Senin. Jadi ada 5 hari berturut-turut. Latihanlah puasa kita pada hari ini, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terus disampaikan dengan hari Senin. Di saat inilah puasa kita bisa terlatih nantinya masuk di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
semoga bermanfaat bagi saya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan, semoga bisa diamalkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.